Halo semuanya, perkenalkan, saya Aurel. Dan saya Jordan. Inilah It's All Around Us. Di episode sebelumnya, kita sempat membahas mengenai Jack the Ripper. Beliau adalah salah satu pembunuh paling legendaris yang pernah ada. Dan sampai saat ini, identitasnya belum pernah diketahui oleh siapapun. Dan episode kali ini, kita akan membahas pembunuhan legendaris yang tak kalah menarik, yakni Black Dahlia. Kita akan melihat kembali pembunuhan tersebut, para tersangka, serta tumpukan bukti yang hingga kini masih belum cukup untuk memecahkan kasus ini. Black Dahlia, pembunuhan di Hollywood, itu kejam banget. Emang kejam banget. Ada filmnya, bahkan juga ada serialnya. Tapi, tanpa berlama-lama, ayo kita lanjut aja. Sekitar pukul 10 pagi, tepatnya tanggal 15 Januari 1947, Betty Persenger sedang mengantar putrinya yang berusia 3 tahun ke tempat reparasi sepatu. Di dekat wilayah yang sekarang dikenal sebagai kawasan Crenshaw, Los Angeles. Dan saat mereka melewati sebuah tanah kosong di Norton Avenue, Betty bilang, "Aku melirik ke kanan dan melihat sebuah tubuh yang sangat putih, dan jelas ia sudah mati. Putihnya luar biasa, sampai terlihat seperti boneka buatan. Tubuh itu terbelah dua di bagian tengah." Oke, berarti ini bisa dibilang cukup berat ya? Ya, dan ada alasan kenapa kita masuk ke detail yang mengerikan ini. Karena nantinya akan relevan. Tubuh Elizabeth Short yang berusia 22 tahun ditemukan terlentang dan telanjang. Tubuhnya terbelah dua di bagian pinggang. Posisi tubuhnya itu aneh. Matanya terbuka, tangannya di atas kepala dengan siku menekuk, kaki lurus serta terbuka. Dia mengalami pukulan di bagian kepala dan bagian daging di sudut mulutnya dipotong dengan membentuk sayatan sekitar 7-8 cm. Meski TKP sangat mengerikan, tapi anehnya dalam kejadian tersebut tidak ada darah. Sepertinya tubuhnya sudah dikuras habis dan dibersihkan sebelum diletakkan di sana. Betty Persinger kemudian menelpon polisi lalu melanjutkan urusannya. Wah, kalau aku sih nggak bakalan perbaikin sepatu kalau udah kayak gini. Iya, tapi anehnya orang pertama yang melapor anehnya selalu jadi tersangka utama. Tapi, dia kan nggak mungkin membunuh orang dengan cara sekejam itu. Di tengah jalan pula, lagi OTW ke tukang sepatu nih. Tapi kalau sejarah mengatakan kita sesuatu ya, siapapun itu bisa membunuh siapapun. Tapi, setelah diidentifikasi lewat sidik jari dengan bantuan FBI pun, juga LAPD menyebarkan selebaran untuk mencari informasi. Elizabeth Short dideskripsikan sebagai seorang perempuan bertubuh tinggi 168 cm, berat 54 kilo, berambut hitam, bermata hijau sangat menarik, gigi bawah kurang rapi, dan kuku yang sering digigit. Sedikit demi sedikit, informasi tentang dirinya itu mulai terungkap. Asalnya itu dari Medford, Massachusetts, dia pindah ke Hollywood. Katanya tujuannya untuk menjadi seorang yang terkenal. Lalu, kemudian dia bekerja sebagai pelayan dan kasir. Kemudian juga dia sering menganggur dan berjuang untuk mendapatkan peran kecil. Media bahkan menjulukinya Black Dahlia karena ia sering mengenakan pakaian hitam dan memiliki rambut yang hitam pekat. Hasil otopsi pun menunjukkan ia meninggal karena pendarahan dan syok. Tanda di ikatan kaki, pergelangan tangan, leher bahkan paha menunjukkan bahwa ia telah disiksa. Sayatan di mulut dibuat saat ia masih hidup. Lukanya bersih, menimbulkan dugaan bahwa pelakunya punya keahlian di bidang bedah. Oke, berarti ini poin pentingnya. Orang ini tuh bukan orang sembarangan dengan pisau dapur, tapi ini orang yang sangat paham tentang anatomi tubuh manusia. Dan itu bakal jadi poin besar nantinya. 9 hari setelah jasad ditemukan, sebuah amplop sampai ke kantor Los Angeles Examiner. Isinya itu adalah barang-barang Elizabeth Short. Terdapat kartu jaminan sosial, akta lahir, nomor alamat, serta buku alamat. Namun beberapa halaman buku alamat itu hilang. Semua barang sudah dibersihkan dari sidik jari dengan menggunakan bensin. Sudah banyak tersangka yang diperiksa, bahkan sampai ratusan orang banyaknya. Sekitar 75 pria dari buku alamatnya pun sudah dihubungi. Sebagian besar bilang bahwa mereka hanya sempat bertemu sebentar
FBI bahkan menyelidiki sekitar 300 mahasiswa kedokteran USC, dan sidik jari pernah ditemukan di salah satu surat. Tapi tetap saja, sidik jarinya tidak cocok dengan database. Dan akhirnya, kasus ini menjadi cold case yang tak pernah terselesaikan. Baik, sekarang mari kita lanjut ke dugaan tersangka. Terdapat 2 tersangka utama. Yang pertama, ada seorang bernama Robert Manley. Beliau adalah seorang mantan tentara dan seorang marketer. Dia mengenal Elizabeth sebulan sebelum kematiannya. Ia juga sempat mengantar Elizabeth ke hotel Biltmore, tepatnya di tanggal 9 Januari di tahun 1947, dan itu adalah terakhir kalinya Robert melihat Elizabeth hidup. Manley lulus berbagai tes kebohongan. Semua tes anehnya menunjukkan bahwa dia itu jujur. Dan akhirnya, Manley pun meninggal tanggal 9 Januari 1986. Usianya sekitar 39 tahun, tepat setelah melihat Elizabeth hidup terakhir kali. Kalau boleh jujur, kedengarannya rada-rada mencurigakan ya. Tapi, sekarang coba kita melangkah pada tersangka yang paling terkenal, yaitu Dr. George Hodel. Bahkan, anak kandungnya sendiri pun, Steve Hodel, yakin bahwa ayahnya adalah pembunuhnya. Nampaknya tuh semakin ngeri ya. George Hodel merupakan seorang dokter yang kaya, IQ-nya tinggi, bergaul dengan para elit Hollywood. Ia bahkan punya pengetahuan medis yang cocok dengan luka korban. Steve pun menemukan foto wanita yang mirip dengan Elizabeth Short di dalam album foto milik ayahnya. Tapi, kalaupun dia bukan pembunuh Elizabeth, ia tetaplah seorang manusia yang sangat jahat. Tapi lebih dari itu, ada bukti lain. Ada kantong semen, mobil hitam Packard, rekaman penyadapan polisi, dan transkrip di mana George Hodel berkata, "Misalnya pun aku membunuh Black Dahlia, mereka nggak akan bisa membuktikannya sekarang." Gila, orang biasa nggak bakalan ngomong kayak gitu sih. Itu seakan-akan dia memang membunuh Black Dahlia dan dia bangga akan aksinya itu. Dan dia berpikir bahwa memang itu tidak bisa dibuktikan bahwa dia adalah pelakunya. Memang, dan wajar saja, karena ada banyak bukti fisik yang kini hilang. Rekamannya pun lenyap. Polisi bahkan sudah mengakui bahwa banyak bukti yang akhirnya hilang. Kan aneh, polisi saja sudah melakukan investigasi dan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin. Tetapi ternyata semua bukti-bukti itu hilang. Ini pas banget dengan George Hodel yang mungkin bisa dia menggunakan koneksinya di Hollywood untuk membersihkan berbagai macam barang bukti. Seorang jaksa senior pun telah menyatakan, secara pribadi ia siap menuntut George Hodel atas 2 kasus pembunuhan. George Hodel pun kemudian meninggal di tahun 1991, tepat di usia yang ke-91 tahun. Kasus ini pun masih terbuka dan masih penuh dengan pertanyaan hingga saat ini. Kasihan sih, kasusnya aja masih terbuka sampai sekarang. Tapi sayangnya, siapapun tidak pernah menemukan jawabannya. Mungkin memang di dunia ini ada banyak hal yang tidak bisa terjawab, bahkan dengan waktu yang selalu berlalu. Iya, benar banget. Ini tuh relate banget sama cerita dari salah satu UC People yang rupanya merupakan salah satu staff di kampus kita. Katanya, beliau bercerita, "Waktu itu saya bertugas bekerja di hari Sabtu. Kejadiannya di pagi hari, di lantai 2 tepatnya. Lantai itu sangat sepi dan gelap karena memang tidak ada lampu yang menyala. Dan yang bertugas di hari Sabtu pun itu hanya sedikit. Itu pun mereka memiliki kesibukannya masing-masing." Nah, dia juga bilang tuh waktu itu. Waktu itu, dia seperti biasa saja masuk ke office. Katanya, pas dia baru masuk ke office dan baru masuk di pintu depan sebelum scan barcode, katanya, saya sudah disambut dengan suara senandung perempuan. Suara lirih, tapi hanya kalau mau dibayangkan, senandungnya seperti orang yang dengar musik galau. Terus dia pakai headset dan ikut bersenandung. Seperti itulah nadanya. Tapi anehnya hanya ada suaranya, tidak ada wujudnya. Waktu itu sih ia masih berusaha positive thinking dan berpikir, oh mungkin hanya suara dari bisnis park yang terlalu besar. Lanjut, ia membuka jendela samping yang view-nya langsung ke bisnis park untuk mencari sumber suara. Tapi suara yang ia pikir berasal dari sana ternyata bukan dari sana. Katanya juga, sejak saya masuk ke office dan mencari sumber suara itu juga tetap saja mengikuti saya.
Sampai pada akhirnya, beberapa saat saya mencari dan saya tidak ketemu. Saya akhirnya keluar ruangan, lalu masuk lagi. Dan setelah itu, akhirnya suaranya hilang. Beliau juga berpesan untuk jangan takut. Meskipun tempat ini merupakan tempat yang biasanya para mahasiswa kunjungin kalau lagi istirahat dan untuk menunggu kelas selanjutnya. Hal ini membuat pertanyaan, apa sih yang sebenarnya mengganggu di lantai 2? Siapa pembunuh si Black Dahlia itu? Sangat banyak sekali pertanyaan, tapi sayangnya tidak bisa terjawab. Tapi mungkin memang kita ditakdirkan untuk begitu. Mungkin ini adalah tanda untuk kita menyadari dan selalu ingat bahwa mereka Is always all around us. Sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode Around Us selanjutnya. Dan buat DC people yang memiliki cerita horor bisa mengisi G-form yang telah kami share di grup WhatsApp. Sekali lagi, selalu ingat. It's all around us.